dikasih kesempatan untuk jadi salah satu bukan bahan narasumber untuk tugas kuliahnya dari teman-teman ya. Siap, Ya, siap. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Roy. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini. Betul, Pak. Kami dari mahasiswa Magister Manajemen Universitas Bakti. Ada saya, Rizkita, kemudian ada Mbak Yosi dan juga Mas Yusuf. Benar yang tadi Pak Roy infoin, saat ini kami sedang melakukan penelitian tentang etnografi, Pak. Ada dua narasumber sebenarnya yang kami angkat. Yang pertama ada Pak Roy dari Grab for Business, kemudian satu lagi ada Mas Gibran nih Pak, CEO dari eFishery. Seperti itu. Harapannya output dari penelitian ini Pak, kita pengen mendeskripsikan dan membangun struktur sosial nih Pak, bagaimana budaya mempengaruhi kesuksesan atau keberhasilan seseorang. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita tahu sebelum di Grab, Pak Roy kan sempat bekerja dulu nih Pak di berbagai perusahaan global ya Pak. Ada Microsoft, kemudian Samsung, IBM. Mungkin sharingnya bisa berawal dari Pak Roy, asalnya dari mana, kemudian sekolahnya di mana, dan bagaimana kebudayaan dan tempat tinggal Bapak bisa mempengaruhi hingga kesuksesan sekarang. Seperti itu, Pak. Monggo, Pak Roy. baik, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Rizkita, Mbak Yosi, dan Mas Yusuf. Jadi, eh ya, cerita sedikit mengenai background saya dan kemudian juga nanti dari teman-teman boleh juga ya kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau kemudian menginterap misalnya ada spesifik yang mau lebih ditanyakan atau angle-nya mau dipertajam di mana. Nah, memang di awal saya lahir dan besar di Kediri di Jawa Timur. Itu mulai dari lahir pertama sampai kemudian SMA. Memang waktu itu juga bisa dikatakan sebenarnya Kediri kota yang tidak terlalu besar dan kemudian lumayan dari segi pertumbuhan ekonominya karena di sana ada Gudang Garam, salah satu perusahaan rokok yang cukup besar di Indonesia dan kemudian menghidupkan roda perekonomian yang ada di kota Kediri. Namun kemudian kalau dibilang secara exposure dari tantangan, dinamika sekolah atau kemudian dinamika pekerjaan, memang kita tidak dapat pungkirin lebih bagus di kota-kota besar gitu ya, seperti misalnya Surabaya atau kemudian Jakarta. Nah, di Kediri tersebut memang saya anak ketiga dari 3 bersaudara dan latar belakang keluarga saya sebenarnya waktu itu waktu saya masuk di sekolah dasar kelas 5, bapak dan ibu divorce gitu ya. Dan kemudian kenapa saya cerita ini karena itu juga membentuk culture atau membentuk pribadi saya karena waktu itu akhirnya ketiga anak ini termasuk saya ikut ibu, jadi ibu sebagai single parent yang kemudian mengajarkan atau juga memberikan nilai-nilai hidup bahwa kita harus bisa mandiri dan kemudian tidak bergantung dengan orang lain dan kemudian harus punya daya survive atau kemudian survival atau ini ya, thriving untuk life itu lebih bagus lagi. Ceritanya seperti itu karena kita tidak bisa mengandalkan orang lain, namun kemudian ketika kita melakukannya terbaik dalam semuanya, apakah itu di akademis, apakah itu juga nanti di dunia pekerjaan, itu mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian dari sana memang akhirnya dididik oleh orang tua dan kemudian juga oleh kakak-kakak untuk selalu memberikan yang terbaik dan kemudian menjadi nomor satu. Sehingga dalam berprestasi di dunia akademis dan lain sebagainya, kecenderungan saya juga memberikan yang terbaik dan kemudian biasanya memang berada di ranking antara ranking 1 sampai 3 dan itu mulai sejak SD sampai kemudian sejak SMA seperti itu ya. Singkat cerita, habis itu saya kemudian melanjutkan kuliah di Teknik Informatika di
ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan kemudian di sana juga tentunya secara culture atau kemudian juga secara budaya sebenarnya bisa dibilang masih lebih timur gitu ya, masih lebih timur dan kemudian lebih Surabaya gitu. Berbeda dengan misalnya kalau kita bilang kalau kuliah di Bandung atau kuliah di Jakarta, maka lebih terekspos dengan dunia kerja dan kemudian lebih dinamis lagi gitu. Tapi dalam hal ini saya juga bersyukur gitu ya, karena walaupun di Surabaya tapi tetap bisa mempunyai semangat juang yang tinggi juga dan kemudian budaya atau nilai hidup atau values of life-nya tetap harus memberikan yang terbaik, itu saya bawa. Sehingga akhirnya sedikit cerita, sebenarnya saya tidak suka informatika atau komputer. Jadi waktu itu kepinginnya masuk teknik industri dan kemudian kepinginnya ini nggak apa-apa lah ya sambil side story atau cerita singkat juga. Saya kepingin masuk ITB. Pilihan pertama harusnya industri ITB, pilihan kedua industri ITS, tapi kemudian di detik-detik terakhir sama orang tua maupun sama kakak disarankan untuk mengambil informatika karena waktu itu memang IT atau teknologi informasi lebih hype dan kemudian lebih tinggi dari segi passing grade dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya memutuskan informatika ITB, informatika ITS, keterimanya di informatika ITS, pilihan kedua. Nah, tapi kemudian dari situ saya tetap memberikan yang terbaik. Nah, sebenarnya saya juga nggak suka komputer, nggak suka coding dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kemudian itu tadi budaya atau values of life yang kemudian terbentuk dari sejak kecil bahwa dengan memberikan selalu yang terbaik dalam artian ketika kita salah mengambil keputusan pun, tapi itu juga keputusan dari kita sendiri, maka kita harus bertanggung jawab dan kemudian tetap memberikan 110% atau kemudian tetap memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah lagi, tetap dijalanin dan puji syukurnya memang akhirnya malah menjadi lulusan terbaik gitu ya di informatika ITS dan kemudian juga baik di jurusannya maupun di fakultasnya seperti itu. Dan nah, kemudian masuklah ke dunia kerja. Kalau di dunia kerja berarti waktu itu sama juga punya impian, kerja di Jakarta supaya dinamika pekerjaannya lebih baik juga dan kemudian mendapatkan challenges atau mendapatkan banyak sekali exposure dan kemudian juga dengan peningkatan karir yang mungkin lebih bagus juga gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk ke Jakarta dan kemudian sembari menunggu untuk bisa masuk ke salah satu multinational company, saya sempat berlabuh di Astra Credit Companies atau di Astra Jaya Finance, subsidiary dari Astra International. Waktu itu tapi saya hanya 5 bulan ikut program ABMP atau management trainingnya mereka, Astra Basic Management Program. Dan waktu itu harusnya, kalau sekarang kan sudah ada penalti kalau tidak melanjutkan full, tapi waktu itu puji syukur memang belum ada penalti. Jadi harusnya programnya 6 bulan, tapi kemudian di bulan kelima puji syukurnya keterima di IBM, jadi akhirnya saya bisa cabut dan kemudian saya melanjutkan karirnya di dunia teknologi, lanjut di IBM, kemudian lanjut di Microsoft, di Samsung, dan kemudian sampai sekarang di Grab. Saya sampai situ dulu, ya saya balikan lagi ke Mas-Mas dan Mbak. Siap, Iya. silakan Mas Yusuf, Mbak Yosi. Ya, makasih banyak Pak Roy atas waktunya sebelumnya Pak di sela-sela kesibukannya ya Pak bisa hadir untuk di interview hari ini. Tadi menarik banget Pak dari ceritanya Pak Roy itu kan sepertinya kayaknya dari masa kecil sampai kuliah bahkan kerja tuh selalu kayak ada di top gitu ya Pak, kayak selalu ranking 1, terus jadi lulusan terbaik, walaupun tadi sempat kayak pengennya itu adalah teknik industri, terus sekarang ada di teknik informatika. Terus kan tadi masuknya perusahaan IBM juga ya Pak. Nah kalau dilihat dari profilnya Bapak kan lebih berkecimpungnya banyaknya di dunia sales, marketing, operation seperti itu ya Pak.
Nah, itu apakah memang dari awal Bapak sudah menemukan passion untuk berkarir di bidang tersebut atau gimana tuh Pak Bapak untuk career path-nya dari awal sampai sekarang jadi Director Grab for Business itu ada lika-likunya nggak sih Pak? Atau Bapak memang kayak tipe orang yang kayaknya sukses terus nih Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak Roy? Ya, terima kasih Mbak Yosi. Lika-likunya tentu saja banyak gitu ya Mbak Yosi ya. Jadi memang tadi cobaan pertama sebenarnya gini, waktu ya kalau waktu dari SD sampai kemudian SMA untuk mendapatkan ranking yang terbaik itu pun juga pastinya harus struggling gitu ya, dan kemudian memang harus belajar dan banyak hal, bukan dari segi akademis saja tapi kemudian presentasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian waktu kuliah pun ya sebenarnya lika-likunya itu tadi, nggak keterima di ITB, keterimanya di ITS, tapi kemudian juga tetap harus bisa menjalani dengan baik gitu. Tadi kemudian gini sih, sebenarnya ketika ditanya apakah memang sudah tahu gitu ya apa yang dimau dan kemudian juga harus persis apa yang menjadi, mungkin kalau saya membahasakannya apa yang menjadi passion kita, sebenarnya enggak juga gitu, karena tadi ketika ternyata kuliah dan kemudian menemukan bahwa ini jurusan bukan yang saya mau, tapi kemudian prinsipnya adalah kalau kita melakukannya dengan baik dan kemudian juga dengan memberikannya terbaik lagi juga, maka harusnya hasilnya pun juga tidak mengecewakan, seperti itu ya. Dan kemudian itu pun yang selalu saya bawa juga di dunia pekerjaan jadinya. Dan ini yang saya juga belum cerita. Sebenarnya saya pinginnya masuk di banking karena waktu itu masuk di perbankan karena waktu itu saya melihat bahwa role model beberapa orang gitu ya, kalau kerja di bank itu kan selalu rapi, berdasi, berjas gitu ya, dan kemudian memang apalagi mungkin yang di corporate banking gitu ya, yang memang kebetulan kakak saya ada di bank dan kemudian kakak sepupu saya juga ada di multinasional bank juga. Mereka itu ya salah satu bisa jadi role model saya juga kayak gitu. Dan kebetulan juga maksudnya almarhum ibu saya juga sebagai psikolog menangani kliennya adalah bank gitu ya. Jadi itu tadi ada kedekatan sendiri dengan saya ingin masuk perbankan waktu itu. Tapi itu waktu lulus kuliah, walaupun dengan lulusan terbaik itu pun ternyata tidak cukup membuat saya bisa masuk ke multinasional bank. Jadi sedikit cerita, waktu itu juga apply di management training di Standard Chartered Bank, di Citibank, kemudian waktu itu sempat di HSBC juga gitu ya. Ya, yang saya ingat 3 itulah yang lumayan top dari segi management training programnya. Tiga-tiganya nggak masuk. Seperti itu. Yang menerima adalah yang local bank gitu ya. Jadi waktu itu di saat bersamaan puji syukur memang Danamon, terus kemudian BCA, saya lupa Mandiri. Mandiri sepertinya nggak saya apply, tapi Danamon dan BCA waktu itu mengiyakan gitu ya. Tapi kemudian itu tadi akhirnya saya memilih untuk di Astra karena sebenarnya secara passion atau kemudian sebenarnya bukan passion ya, jadi maksudnya cita-cita lah misalnya kayak gitu, pinginnya tetap di multinational company. Sembari menunggu itu akhirnya saya berlabuhnya di Astra. Jadi ada beberapa lika-liku kehidupan juga yang sebenarnya dalam mencapai sesuatu atau menginginkan sesuatu itu nggak langsung dapat juga gitu ya. Tentunya ada struggling dan kemudian juga ada challenges yang harus dilewatin dan dijalani terlebih dahulu gitu. Dan kemudian kalau tadi ditanya apakah sudah pasti tahu sebenarnya saya lebih jago di sales marketing atau di operation instead of di teknologi atau di technical kayak gitu. Sebenarnya nggak tahu juga gitu Mbak Yosi. Jadi kalau boleh cerita waktu pertama kali masuk di tadi teknik informatika, oke, saya baru menyadari saya nggak suka coding dan lain sebagainya, tapi strength saya apa? Waktu itu memang suka matematika, kemudian juga udah mulai suka memaparkan dan presentasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya saya memilih untuk ya udah mendingan ada fokus di beberapa dulu itu namanya apa? Yang penjurusan yang lebih dalam gitu ya, apakah programming atau jaringan komputer atau satu lagi sistem bisnis cerdas. Nah, saya ngambil yang sistem bisnis cerdas karena di situ lebih banyak ngomongin algoritma, matematika dan lain sebagainya. Karena saya merasa strength saya di situ, jadi saya fokusin di situ.
Nah, setelah itu memang sebenarnya juga mencari, oh sebenarnya saya sukanya apa, sebenarnya waktu itu tertariknya marketing. Tapi kemudian waktu saya masuk IBM, pilihannya ketika menjadi manajemen trainee, di situ namanya Team Blue Program, selama 3 bulan di sekolahin terlebih dahulu gitu ya, maksudnya di on job training kan di IBM, itu pilihannya hanya 2, apakah sales ataukah technical. Ya, jadi saya pun juga nggak bisa milih gitu ya, maksudnya nggak bisa milih marketing, nggak bisa milih yang lain. Bukaannya hanya 2, sales dan technical. Akhirnya saya baru masuk ke sales. Karena technical saya definitely nggak suka coding dan lain sebagainya itu tadi. Nah, dari situ baru kemudian melewati perjalanannya, saya baru menemukan, oh ternyata jadi sales itu banyak manfaatnya juga gitu ya, dalam artian sesuai juga dengan values, di mana bahwa ternyata ketika kita itu ngertiin apa yang dimau sama customer, pain points dari mereka apa, objektif dari mereka apa, dan kemudian kita di perusahaan punya solusi apa untuk di-match-kan atau di-offer ke customer kita dan membantu customer itu menjadi achieve objektifnya, itu yang membuat saya akhirnya seperti punya kepuasan sendiri gitu ya, bahwa oh iya saya ternyata bekerja itu bukan cuma kerja, tapi kemudian berimpact dan kemudian memberikan value ke customer-nya saya gitu. Nah, sejak saat itu maka akhirnya ketika berpindah pun kemudian mencari posisi yang berkaitan dengan sales dan berkaitan dengan bisnis sampai akhirnya ke posisi saat ini. Itu Mbak Yosi. Iya, makasih Pak. Nah, kalau ini kan kalau nggak salah Bapak S1-nya angkatan 2002, benar nggak Pak? Betul. Berarti kan masih muda banget nih Pak untuk ukuran direktur. Berarti kan kayak masih Oh, under 40 ya Pak. Nah, itu ya. Bapak kan tadi ada riwayat untuk pindah-pindah perusahaan tuh Pak. Nah, itu apakah memang ada strategi khusus Pak untuk mencapai posisi tertentu seperti itu, atau memang ada jalannya, atau gimana tuh Pak ceritanya supaya sekarang juga apa ya, nilai diri Bapak tuh yang kira-kira bisa dilihat sama Grab, wah ini cocok nih untuk jadi direktur seperti itu Pak. Kira-kira mungkin bisa diceritain Pak. Mhm, mhm. Sebenarnya ya tadi eh, komen sedikit Mbak Yosi, sebenarnya juga nggak muda-muda banget gitu ya. Udah mau udah mau kepala 4 bentar lagi kayak gitu. Dan kemudian kalau Mbak Yosi sempat riset juga, beberapa director di Grab juga banyak yang lebih muda juga dari saya seperti itu. Jadi memang anaknya lebih muda-muda. Nah, tapi begini, kalau misalnya ditanya apa ya, ya tadi mengenai pindah-pindah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi waktu memang saya itu baru sadar ketika kalau nggak salah umur 25 gitu lah ya. Jadi kan 22 sudah lulus kuliah, terus kemudian tadi lanjut di Astra, kemudian di IBM. Nah, waktu saya di IBM 2,5 tahun, waktu saya pindah ke Microsoft, kemudian saya itu baru mulai seperti kayak bikin timeline gitu ya. Bikin timeline dan kemudian sebenarnya ujungnya nanti itu mau di mana. Kayak gitu. Which is banyak artikel atau kemudian buku yang kemudian kita juga baik sama-sama pelajarin, punya suatu advice atau wejangan yang biasanya kita dapatkan adalah harus start dengan end goal-nya apa, kayak gitu kan ya. Always start with the end goal, atau ujungnya itu apa. Nah, saya juga menerapkan hal itu. Oke, ujungnya mau di mana, kayak gitu ya. Nah, kemudian ditarik garis ke belakang. Jadi dalam contoh misalnya waktu itu saya sempat nulis gitu ya, kayak di salah satu jurnal gitulah. Maksudnya jurnal atau buku, ya buku catatan biasa gitu ya. Tapi kemudian itu yang sebenarnya saya juga setiap tahun buka kembali gitu ya, sebagai salah satu resolusi untuk checklist saya juga gitu. Dan di situ saya nulis bahwa saya kepingin misalnya menjadi CEO di umur berapa kayak gitu. Dan kemudian dari situ oke, berarti ditarik mundur, dan ini nggak selalu saya ingat gitu ya, tapi yang saya samarikan adalah saya kepingin maksudnya di umur 35 sampai 40 itu memang sudah berada di director level misalnya seperti itu. Dan kemudian waktu di umur 30 sampai 35 berarti di one down below director, apakah di senior manager ataukah di kepala divisi dan lain sebagainya gitu. Dan saya tarik mundur. Nah, dari situ kemudian saya mencoba menjalani dalam artian bahwa
itu tadi setelah di IBM jadi individual contributor, di Microsoft juga menjadi individual contributor, dan kemudian tetap di sales. Di Microsoft saya cukup lama, sekitar hampir 7 tahun gitu ya, tapi di 4 tahun pertama memang saya masih menggeluti di sales gitu ya, supaya mempertajam ilmu salesnya. Karena ini kalau menurut saya pribadi memang setiap orang harus punya spesialisasinya terlebih dahulu, baru kemudian kita menambahkan ilmu generalnya kayak gitu ya. Jadi memang harus punya expertise apa, bidang apa dulu, dan kemudian kalau itu udah strong dan udah menjadi strength-nya kita, maka kemudian ditambahkan ilmu-ilmu general yang lain. Waktu itu saya memang ada 2,5 tahun pengalaman di IBM menjadi product sales, dan kemudian megang hardware waktu itu, dan kemudian di Microsoft saya mempertajam ilmu account management, dan kemudian di situ ke-expose dengan beberapa industri gitu ya. Sempat megang telco, sempat megang FMCG juga gitu ya. Waktu itu juga megang klien seperti Indofood gitu. Terus kemudian sempat megang oil and gas juga gitu, dan berbagai industri, dan saya ngerti berarti ilmunya account management harusnya kita tahu decision maker-nya siapa dan lain sebagainya. Nah, habis itu kalau mau naik ke jenjang berikutnya, nah ini saya juga belajar bahwa nggak bisa kalau cuma spesialis, jadi memang harus ditambahkan ilmu lain. Waktu itu akhirnya setelah 4 tahun di Microsoft, di sales itu, kemudian saya memutuskan untuk pindah divisi. Pindah divisinya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak saya senangi juga, yaitu berada di strategi dan kemudian di operation, atau kita bilangnya sales excellence waktu itu. Jadi agak sedikit operation, agak sedikit back support juga, tapi kemudian membantu untuk memplanning dan ada strategi di sana. Dari situ ternyata pembelajarannya lebih banyak lagi gitu ya. Jadi saya 2 tahun di sales excellence-nya dan report to enterprise director gitu, dan kemudian di situ sebenarnya awal-awal saya juga sangat struggling gitu ya, bahkan sampai pingin ya seperti anak-anak zaman now pada umumnya. Jadi kalau ketemu masalah kepinginnya mundur gitu ya, atau kemudian pingin resign gitu, tapi nggak resign juga. Jadi tapi akhirnya tetap saya jalani. Karena gini, sedikit cerita, kalau di sales itu kan ketemu orang, terus kemudian presentasi, convincing, ngomong di depan umum gitu ya. Dan itu kadang-kadang juga saya menyenangi hal itu. Tapi kemudian ketika jadi sales excellence itu saya lebih banyak berkutat dengan data, buka Excel gitu ya, dan kemudian pivoting data, analisis, ngelihat trennya di mana, bikin dokumen untuk strategi planning tahun depan kayak gimana dan lain sebagainya. Which is 80% waktunya lebih banyak di belakang laptop atau di belakang meja kayak gitu. Itu strugglingnya bukan main setahun pertama, tapi kemudian tadi prinsipnya adalah selalu lakukan yang terbaik, dan ini ada value hidup satu lagi adalah memang harus disiplin. Jadi nggak menunda-nunda pekerjaan, dan kemudian disiplin itu dalam artian bahwa kalau memang pekerjaannya belum, maksudnya gini lah, saya selalu punya mindset bahwa kalau misalnya deadline-nya minggu depan, sebisa mungkin minggu ini udah selesai kayak gitu ya. Jadi kemudian saya nggak mau tuh yang namanya last minute mepet-mepet tuh nggak mau gitu, dan ternyata itu saya bawa sampai sekarang pun, dan itu menjadi satu nilai yang bagus menurut saya gitu ya, karena dengan disiplin itu kita juga jadinya teratur dan kemudian terstruktur. Balik lagi sedikit di sales excellence, tahun pertama struggling, tahun kedua sudah mulai perform, dan ya puji syukur akhirnya malah dapat award gitu ya, sebagai sales excellence lead terbaik di waktu itu di Asia Pasifik di Microsoft-nya kayak gitu. Dan dari situ akhirnya juga semakin mengukuhkan bahwa bahwa itu tadi ya, value hidup memang penting juga, disiplin, memberikan yang terbaik, walaupun bidangnya somehow juga nggak cocok pun, kalau kita melakukan yang terbaik bisa. Sedikit lagi, setelah itu ya, kenapa bisa akhirnya mencapai posisi ini pun juga selalu menambahkan ilmu apa lagi gitu ya, teman-teman di sini juga. Jadi tadi expertise-nya di sales, dan kemudian ditambahkan dengan strategi dan ini juga gitu ya, strategi dan kemudian ngertiin operasinya kayak gimana. Nah, habis itu dicoba untuk bagaimana kalau running satu business unit kayak gitu kan. Dimana waktu itu di Microsoft saya tidak mendapatkan kepercayaan untuk running satu business unit gitu ya. Jadi
sebelum saya pindah ke Samsung sebenarnya ada masa transisi di mana saya diminta untuk megang bisnis grupnya Windows operating system. Tapi pada zaman itu sebenarnya yang lagi hype dan mau trennya agak naik adalah yang cloud, bukan yang Windows gitu ya. Jadi di Microsoft itu ada 3 bisnis unit yang gede gitu. Jadi ada Windows, ada Office atau Productivity, dan ada data waktu itu, sama data itu digabungin sama cloud. Nah, saya mungkin waktu itu dinilai belum terlalu mencer atau belum terlalu expert, sehingga akhirnya saya diminta untuk nangani yang gampang dulu. Yang bukan yang gampang lah ya, maksudnya yang tidak sekompleks Office atau tidak sekompleks data dan cloud. Saya diminta Windows, tapi terus terang itu nggak sesuai dengan keinginan saya, aspirasi saya. Kebetulan memang ada tawaran untuk join di Samsung gitu ya, dan itu membawahin atau kemudian menghandle satu business unit sendiri gitu, which is mobile B2B business unit. Cukup kritikal juga, dan sebenarnya agak deg-degan juga karena beda ya gitu, kalau di Astra, di IBM ataupun di Microsoft lebih banyak kekeluargaan juga, walaupun IBM dan Microsoft juga multinational company, tapi secara culture masih US dan masih Indonesia. Jadi dalam artian mengemukakan pendapat dan lain sebagainya itu masih oke. Beda dengan Samsung gitu ya. Tapi akhirnya udah saya masuk ke Samsung. Di situ juga belajar banyak hal lagi, terutama dari segi leadership dan lain sebagainya. Ya, dan akhirnya sampai kepada di Grab saat ini. Sorry kalau ceritanya agak panjang, tapi itu tadi Mbak Yosi, memang punya end in mind-nya apa, end goal-nya apa, ditarik mundur timeline-nya, dan kemudian berusaha untuk achieve. Nggak harus tiap tahun persis sama gitu ya. Kalaupun meleset sedikit-sedikit ya wis, tapi kemudian tetap menjalani dengan baik. Nah, ini menarik, Pak. Ada kesamaan nih, Pak. Kemarin pada saat kita interview juga dengan Mas Gibran itu memang kita harus memvisualisasikan mimpi ya, Pak. Entah itu dalam bentuk journaling, tulisan, kemudian kita harus merefleksi diri lagi ya, Pak, mengenai pencapaian kita, entah itu per tahun atau per berapa tahun, apakah kita sudah mencapai hal itu atau belum. Nah, menurut Bapak apakah itu memang membantu kesuksesan Bapak untuk mencapai posisi saat ini? Dan terus yang kedua, Pak, tadi kan Bapak sudah pernah berada di posisi yang sebenarnya Bapak itu kayak kurang berminat lah atau agak struggling di posisi tertentu. Selain tadi value yang Bapak pegang bahwa memberikan yang terbaik itu memang sangat penting dan disiplin, Pak. Nah, pada saat Bapak mengalami burnout seperti itu ya, Pak, kayak tadi kan ada waktu-waktunya juga ternyata seorang Pak Roy juga ingin resign seperti itu kan dari suatu posisi. Nah, kira-kira tuh kayak ada dukungan lain nggak sih, Pak? Entah itu dari keluarga, dari teman-teman, atau mungkin Bapak punya cara khusus nih, Pak, untuk keluar dari masa-masa sulit. Ternyata kan memang pada saat kita bekerja itu ada aja ya, Pak, kayak masa-masa transisi atau kayak kita di posisi yang sebenarnya, aduh gue nggak mau nih di sini gitu. Nah, itu gimana sih, Pak, supaya kita tuh kayak keluar lagi, kita fokus lagi, kita bisa fokus untuk mencapai main goal tadi, Pak, untuk menjadi CEO antara 35 sampai 40 tahun itu, Pak. Ya, Mbak Yosi. 2 pertanyaan, saya jawab dulu yang pertama, visualisasi penting atau tidak. Kalau menurut saya, karena memang saya juga orangnya cukup visual, itu penting buat saya gitu. Jadi benar sekali Mbak Yosi, jadi memang saya pun juga, ini saya lihat di meja atas saya, ada kayak semacam apa sih waktu itu vision board gitulah ya, vision board. Jadi ada beberapa gambar yang saya taruh gitu ya, tapi ini saya nggak tunjukin karena agak materialistis. Jadi adanya maksudnya bangunan apartemen yang saya pinginin sama mobil yang saya pinginin kayak gitu. Jadi tidak baik untuk dicontoh sebenarnya. Tapi benar waktu itu saya dapat dari salah satu mentor saya lah, yang mengatakan juga bahwa coba deh bikin vision board itu gitu ya, dan kemudian jadi tiap bangun pagi akhirnya bisa ngelihat itu, dan kemudian dari situ akhirnya terpancing untuk meraih itu kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pada perjalanannya ya nggak tiap pagi ngelihatin itu gitu ya, cuman memang kayak akhirnya terpacu untuk oke, stick dengan itu. Dan termasuk itu tadi ya dengan timeline. Sebenarnya timeline atau visual itu hanya membantu
mengingatkan dan kemudian juga hanya membantu untuk kita tuh tahu, oh sebenarnya ketika itu tadi ya, ketika kita capek atau kemudian burnout dan lain sebagainya, kita tahu kita tuh ngerjain apa dan kemudian kita ingin meraih apa. Jadi pentingnya ada timeline, pentingnya ada visualisasi, itu akan membantu supaya kita tetap stick dengan goal-nya kita. Termasuk biasanya bisa juga misalnya masang foto family-nya kita dan lain sebagainya gitu ya, untuk men-trigger kita bahwa oh iya ya sebenarnya kita kerja atau kita melakukan banyak hal ini adalah untuk family-nya kita gitu. Itu jawaban pertama, semoga menjawab. Nah, yang kedua adalah ketika burnout sebenarnya seperti apa? Yang saya pelajari saat ini dan kemudian juga merupakan value hidup yang saya pegang juga adalah harus punya ownership gitu ya. Harus punya ownership. Itu pun saya juga mendapatkan konfirmasi dan validasi sekali lagi dari Mbak Neneng selaku Country Managing Director-nya Grab Indonesia juga. Waktu itu waktu kita ada sesi halal bihalal, satu tim dikumpulin kalau nggak salah setahun atau 2 tahun lalu, salah satu wejangannya dari Mbak Neneng adalah harus punya ownership kayak gitu, dan kemudian itu yang tentu saya lakukan juga sampai sekarang. Jadi ownership itu istilahnya itu tadi, ketika kita burnout pun atau ketika kita di titik terendah pun dan kemudian udah misalnya lagi pengen resign dan males dan lain sebagainya, kalau kita ingat bahwa kita punya ownership dalam artian melakukan segala sesuatu harus dengan baik, ya kita akan tanggung jawab itu akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Jadi kayak nggak kepingin kayak ninggalin sesuatu tapi nggak beres. Jadi itu yang selalu saya pegang juga kayak gitu. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua harus memang punya support system atau safety net-nya kita, atau ya biasanya orang bilang support system lah ya. Terserah, bisa dari keluarga kita, bisa dari teman-teman kita juga gitu. Dan ya benar juga gitu bahwa support system-nya saya, terutama kakak saya gitu ya, karena kakak saya juga berkarir dan saya juga sering minta advice atau minta saran ke dia gitu, kadang-kadang ya kalau lagi pas pusing atau apa gitu dia juga bisa bantu gitu. Termasuk juga ada supporting system di pertemanan atau di komunitas gitu ya, sehingga di situ pun juga bisa sharing dan kemudian juga bisa saling menguatkan lah atau saling encouraging, sehingga nggak merasa sendirian kayak gitu, tapi kemudian juga tetap menjalani dengan baik. Dan kalau boleh balik lagi sedikit yang mengenai ownership itu, jadi ketika kita itu punya value hidup bahwa menjalankan sesuatu dengan ownership itu, maka apa ya, bisa dibilang nggak kepingin berhenti di tengah jalan terus kemudian membiarkan segala sesuatunya berantakan gitu loh. Jadi selalu ada rasa bahwa bukan berarti nggak enak atau bukan berarti feeling guilty, tapi kemudian ketika kita meninggalkan suatu tempat itu kita harus make sure bahwa kita itu meninggalkan legacy ataupun kita juga meninggalkan dalam keadaan yang baik kayak gitu ya. Jadi bukan dalam keadaan yang jelek kayak gitu. Dan hopefully itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua gitu ya, bahwa nanti ketika kita bekerja, kalau memang satu saat mendapatkan kesempatan lain yang lebih bagus, ataupun kemudian value perusahaannya udah nggak sesuai dengan value kita dan kita ingin keluar dari itu, make sure semuanya dalam keadaan baik dan kita meninggalkan jejak yang baik juga gitu ya. Dan itu adalah salah satu bentuk atau refleksi dari kita punya ownership. Gitu Mbak Yosi. Ya, makasih Pak. Silakan Mas Yusuf, Mas Rizky. Terima kasih Pak. Apa namanya? Jawabannya ini apa namanya, jadi pembelajaran banyak buat kita. Siap. Mungkin ini Pak. Kalau Pak Roy itu ada nggak sih Pak tujuan apa goal gitu yang sampai sekarang itu masih belum tercapai, yang masih terus dikejar gitu secara personal gitu? Gini, kalau dibilang goal dan tujuan yang belum tercapai tentunya ada, karena sebenarnya memang waktu saya coret-coret yang tadi saya bilang, kepinginnya pasti suatu saat bisa memimpin perusahaan dan menjadi orang nomor satunya gitu kan ya. Itu yang sampai sekarang juga saya ingin kejar. Nah, namun dalam perjalanan hidup tentunya, maksudnya semoga teman-teman nanti menemukan juga gitu ya,
apa ya istilahnya, ada jalan-jalan lain dan cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal tersebut, atau istilahnya begini, kadang-kadang tentunya maksudnya gini, kalau kita bicara mengenai spiritual, Tuhan itu juga punya caranya sendiri gitu ya untuk membawa kita menuju ke titik tersebut kayak gitu. Kita pun juga kadang-kadang harus nurut gitu ya, jalannya seperti apa. Bukan berarti tanpa tujuan, tapi memang ada tujuannya. Tapi kalau seandainya kita menjalani itu kadang-kadang belok dulu atau kemudian harus berhenti dulu, ya kita ikutin. Ya, itu bisa dikatakan kayak wisdom of life gitulah ya. Jadi semakin tua mungkin kita pun semakin dewasa dan kemudian ngerti bahwa oh iya memang nggak semuanya harus kita dapatkan kok kayak gitu. Ada something yang kita dapatkan, ada something yang kita let go juga kayak gitu. Dan kemudian dari situ akhirnya juga bisa melihat bahwa oh ya wis lah, karena gini ya, aku nggak bisa menggambarkan secara real gitu ya. Tapi maksudnya practical things yang saya bisa share ke teman-teman adalah di setiap tahun kan itu tadi saya punya buku yang mencatat resolusi saya. Kayak kemarin Januari saya buka lagi dan kemudian banyak yang nggak kecentang gitu ya. Jadi kan banyak sekali yang nggak kecentang. Contohnya misalnya saya ingin naik ke level yang berikutnya, saya ingin ini dan lain sebagainya, nggak kecentang gitu. Tapi kemudian selalu saya tulis juga bahwa walaupun saya nggak dapat yang ini, tapi saya dapat yang lain loh, kayak gitu. Kayak misalnya, oh iya saya sempat istilahnya saya misalnya mendapatkan award apa, misalnya kayak gitu ya, dan kemudian saya dipercaya untuk menjadi salah satu pembicara di mana, kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya bisa membalance hidup dan kemudian kita juga nggak lupa bersyukur jadinya. Nggak selalu mikirin target apa yang kita harus achieve dan kemudian kalau nggak achieve kita bersungut-sungut atau ngedumel gitu ya. Tapi kemudian diiringi dengan ketika berjalannya waktu, oh ternyata walaupun kita nggak mendapatkan tujuan kita, tapi kemudian di perjalanan itu kita mendapatkan hal-hal lain yang mengenrich hidupnya kita juga. Dan tentunya sebenarnya ya bukan klise, tapi kita semua pasti tahu bahwa maksudnya kita hidup pun juga bukan untuk diri kita sendiri juga gitu toh. Pastinya kita diciptakan juga untuk bisa membawa impact untuk orang lain juga gitu. Jadi itunya pun juga tetap harus diingetin di diri kita bahwa ya maksudnya aku pingin misalnya aku pingin jadi CEO, ya itu kan tujuanku tok gitu. Tapi kemudian apakah itu juga berimpact untuk orang lain? Apakah itu juga membawa dampak untuk orang lain? Ya mungkin belum tentu. Kalau misalnya saya egois, tapi makanya dalam perjalanan hidup itu diingatkan sama Tuhan dan kemudian mendapatkan tantangan ini itu supaya kita semakin disadarkan bahwa oh iya ya hidup itu sambil dijalani ya untuk bermanfaat buat orang lain. Gitu Mas Yusuf. Terima kasih. Ini Siap. satu lagi mungkin kalau Pak Rai itu kan balik lagi yang ke paling awal ya Pak ya. Kalau Pak Rai kan dekatnya sama ibu ya Pak ya. Betul. Nah, dan ibu kan backgroundnya juga psikolog ya tadi. Ya. Eh, Pengaruh apa sih Pak yang ditanamkan ibu gitu supaya bisa sukses sampai sekarang seperti ini gitu Pak. Mungkin bisa diceritain. Ya. Sebentar ya. Jadi ya. Sebenarnya ada beberapa, cuman kalau mungkin saya boleh ingat dan kemudian saya boleh samarikan gitu. Ya mungkin 3 gitu ya. Jadi yang pertama tadi ketika ada goncangan di keluarga dan ibu harus berpisah dengan suami dan kemudian juga harus menghidupi ketiga anak, waktu itu finansial juga nggak begitu bagus dan lain sebagainya gitu ya. Diajarkannya adalah selalu memberikan yang terbaik dan harus mandiri sehingga nggak terlalu bergantung sama orang tapi kita bisa berjalan dengan baik, itu satu. Kemudian yang kedua, ibu itu selalu ngajarin generosity gitu ya, jadi suka memberi gitu. Nah itu yang sama ibu di ini maaf ya kalau saya jadi melo ya. Jadi Iya Pak, maaf ya Pak. boleh sebentar ya.
Ya, iya, jadi diminta untuk selalu banyak memberi gitu ya. Jadi enggak membedakan dengan yang lain, tapi ini apa, lebih banyak untuk bisa memberi yang baik gitu ya sama orang lain. Dan tentunya itu juga jadi, karena ya ini mungkin saya juga boleh cerita bahwa di Kediri, waktu zaman-zaman dulu itu sebenarnya bukan rasis atau gimana gitu ya, tapi, ya, teman-teman tahu sendiri maksudnya saya, agak sipit gitu ya, dan kemudian memang biasanya di tetangga-tangga kalau saya jalan atau main kemana gitu sering dipanggil yang etnis-etnis itulah ya, kayak gitu. Nah, tapi kemudian ibu itu selalu ngajarin, eee, tetep tetep baik sama semua orang gitu. Jadi nilai-nilai itu yang istilahnya di ini gitu. By the way sorry ya, ini saya jadi nggak tahu kenapa jadi tiba-tiba Iya, jadi nggak apa-apa, Pak. ya, kurang lebih itu Mas Wahyu, Mas Yusuf sorry, sehingga semoga bisa menjawab. Ya, makasih Mbak Yus, Mas Rizky. Mungkin Iya. ada lagi. Iya Pak Roy, berarti banyak belajar juga nih dari Pak Roy dan juga Mas Gibran sama juga Pak. Jadi value-nya juga memang kita itu harus baik dan memberi ke banyak orang gitu ya Pak. Jadi kita hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, tadi Pak, saya mau garis bawahi yang tadi vision Bapak yang tadi disebutkan agak materialistis tadi Pak. Terus kan tadi disebutkan juga bahwa pas waktu Bapak kecil itu sempat mengalami finansial yang mungkin agak challenging untuk ibu ya Pak, untuk menghidupi ketiga anaknya. Nah, saya pengen tahu nih Pak untuk pandangan Bapak sendiri Pak untuk spending habit, kemudian juga menilai Pak Roy saat ini apakah sudah finansialnya tuh udah Bapak anggap stabil dan istilahnya apakah sudah mencapai target-target Bapak atau ada lagi nih Pak, kayak goal besar secara finansial yang Bapak pengen capai gitu Pak? Iya, terima kasih Mbak Yosi. Jadi kemarin waktu ngobrol sama Mas Kris kita, yang topik ini sebenarnya saya kurang begitu expert gitu ya, karena saya merasa memang belum bisa dikatakan belum financial freedom dan kemudian juga belum pada satu stage yang saya inginkan kayak gitu. Namun kemudian yang saya pelajarin adalah sebenarnya memang, prinsipnya sama lah ya di semuanya gitu, bahwa memang kita harus punya bucket-bucket atau pos-pos, sendiri yang kita juga atur gitu ya. Misalnya kita mendapatkan pemasukan berapa, misalnya antara 20-30% harusnya itu adalah bentuk tabungan atau kemudian, ya bentuk tabungan kayak gitu ya, dimasukkan di savings, terus kemudian, 20-30% berikutnya adalah untuk investment gitu ya, ataukah misalnya kalau punya keluarga yang misalnya untuk keluarga dan lain sebagainya gitu ya, sampai kemudian, ada juga, kalau di semua agama juga tentunya diajarkan gitu ya, ada yang, pemberian zakat atau kemudian kalau eee, Kristen ada yang perpuluhan kayak gitu ya, itu 10% dari, total pemasukan itu yang juga harus dilakukan kayak gitu ya, dan kemudian yang terakhir baru kemudian memang, untuk kebutuhan hidup kayak gitu, untuk kebutuhan hidup atau operasional sehari-hari. Nah, kalau ditanyakan apakah sudah mencapai itu tadi titik yang saya inginkan, belum gitu Mbak Yosi, dan itu salah satu yang saya tadi bilang kalau di buku resolusi nggak kecentang-centang kayak gitu ya. Misalnya pengen punya, saving sekian atau kemudian pengen punya investment sekian gitu, itu yang kadang-kadang selalu meleset. Yang saya pelajari memang ada 2, jadi, memang gaya hidup atau kemudian Mmm, saya bisa bilang juga, bisa dikatakan, karena saya jadi gini, ada unsur generosity-nya, tapi ada unsur borosnya juga, kayak gitu ya, Mbak Yosi. Nah, itu memang kadang-kadang kita juga harus bisa jaga. Jadi dalam artian bahwa jangan terlalu boros juga, gitu ya. Menikmati hidup atau healing itu perlu, gitu ya, tapi kemudian tidak untuk, selalu boros, kayak gitu. Itu yang pembelajaran yang pertama yang kita harus yang saya juga dapatkan. Dan kemudian sebenarnya yang kedua adalah, mmm, mmm, mungkin saya balikkan juga rasa syukur gitu ya, yang saya bersyukurnya adalah walaupun memang kadang-kadang saya tidak bisa, mencapai suatu stage di finansial yang saya inginkan, tapi kemudian ketika saya tarik ke belakang dan saya lihat ke belakang, ternyata
dalam perjalanan saya juga itu membantu finansial keluarga atau membantu finansial ibu juga waktu itu gitu ya. Jadi tentunya waktu mungkin saya juga cerita sedikit ketika ibu saya harus cerai dan kemudian menghidupi 3 anak, waktu itu statusnya adalah rumah yang saya tempatin itu masih akhirnya bukan digadaikan gitu ya, tapi maksudnya sertifikat rumahnya itu dititipkan ke bank supaya bisa mendapatkan modal usaha gitu ya, supaya ibu saya dan anak-anak bisa tetap hidup kayak gitu. Nah, itu dalam penyelesaian utang itu anak-anaknya juga ikutan gitu ya, ikutan membantu dan urunan gitu. Termasuk saya pun juga saya ingat sekali gitu ya, tiap kali saya pindah gitu misalnya dari IBM ke Microsoft, Microsoft ke Samsung, Samsung ke Grab, ya puji syukur misalnya dapat sign on bonus misalnya kayak gitu. Nah, itu saya pakai untuk bantu finansial keluarga kayak gitu. Jadi akhirnya saya pun juga bisa melihat gitu ya bahwa oh iya ya bahwa memang itu tadi ya hidup itu bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi kemudian juga untuk bisa bantu ke keluarga, bisa bantu ke orang lain atau bisa bantu ke orang tua gitu terutama di area finansial itu. Gitu Mbak Yosi, semoga menjawab. Iya Pak, menjawab banget Pak. Apa ya? Kalau tadi Pak kan pada masa waktu Bapak kecil sampai akhirnya bisa mencari uang sendiri gitu Pak. Nah itu Bapak pernah nggak sih Pak ada usaha-usaha untuk menghasilkan uang pada saat waktu Bapak belum lulus kuliah gitu? Apakah emang pas waktu habis kuliah langsung kerja aja atau misalnya ada intention bisnis seperti itu Pak? Ada pengalaman seperti itu nggak Pak? Eh, Saya waktu kuliah sama lah ya nyambi kayak teman-teman saya lain juga jadi kayak guru les gitu sih itu pernah kayak gitu jadi guru les untuk nambah penghasilan lah ya tentunya gitu karena sekali lagi waktu kuliah itu juga ndak punya luxury atau privilege yang bagus juga gitu ya kebetulan puji syukur ya kalau di universitas negeri kan biaya sekolahnya lumayan kompetitif gitu ya dan lumayan terjangkau tapi kemudian biaya hidupnya itu tadi karena ibu juga masih ada hutang finansial dan lain sebagainya limited gitu ya budgetnya jadi saya harus nambah dengan dengan ngelesin orang gitu atau kemudian jadi guru les itu satu yang pernah saya coba yang kedua kalau tadi mengenai bisnis dan misalnya kepikiran entrepreneur terus terang saat ini saya belum kepikiran gitu Mbak Yosi jadi memang kan kadang-kadang ada orang yang ingin jalurnya ada yang ingin jadi entrepreneur, jalurnya ada yang ingin jadi profesional gitu dan sepertinya waktu itu tadi ya mulai umur setelah lulus kuliah terus kemudian kerja sampai umur 25 26 waktu itu akhirnya saya melihat bahwa oh ya kayaknya saya bukan tipe orang yang punya bisnis atau jadi entrepreneur gitu. Tapi saya lebih kepingin menjadi profesional kayak gitu dan kemudian misalnya nanti apakah misalnya dipercaya ngajar atau apa dan lain sebagainya itu urusan belakangan tapi kemudian saya melihatnya ujung-ujungnya memang tetap di profesional dan di dalam lingkungan pekerjaan gitu instead of buka usaha sendiri. Ya Pak. Satu lagi Pak dari saya, Bapak ada meeting lagi jam 9 ya. Sebenarnya kita Ya, masih nggak apa-apa. banyak pertanyaan Pak. Cuma ada pertanyaan lagi Pak. Dari kecil sampai saat ini Pak, ada nggak sih Pak aktivitas khusus yang selalu Bapak lakukan sampai akhirnya tuh konsisten bisa selalu memberikan yang terbaik, terus cara improving dirinya gitu loh Pak, supaya akhirnya kan step by step bisa sampai posisi yang saat ini Pak Roy. Heeh, heeh. Mohon maaf tadi pertanyaan kedua itu apa improving gritty. Maksudnya, ini improve, diri Pak, Oh, improving kualitas diri. Oke, diri oke. supaya lebih, baik lagi gitu Pak. Baik, baik. Ya, kalau habit atau kebiasaan atau aktivitas yang saya lakukan tiap hari, sebenarnya sih ndak ada spesifik gitu kali ya. Tapi kemudian memang tadi kalau boleh saya sampaikan kan memang harus punya disiplin, terus kemudian memberikan yang terbaik sama tadi kalau ownership lah kurang lebih kayak gitu. Yang ini habit atau aktivitas itu tentu saja sebenarnya tiap pagi itu ya karena
ngomongin mengenai spiritual juga gitu ya. Jadi memang saya membiasakan untuk membaca Alkitab kayak gitulah ya. Jadi itu yang memang kadang-kadang tetap ada bolongnya juga gitu ya. Apalagi misalnya pas weekend atau kemudian pas hari libur kadang-kadang ke skip gitu. Tapi itu yang akhirnya saya rutin untuk lakukan gitu, untuk lakukan tiap hari gitu supaya mengawali hari dengan baik juga gitu ya, tentunya dengan doa juga. Itu salah satu disiplin, tapi kemudian kalau masalah aktivitas misalnya fisik dan lain sebagainya, saya tidak terlalu rajin juga mengenai hal itu, tapi akhir-akhir ini memang karena saya juga sama punya goal, misalnya suatu saat ingin full marathon lari dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya kadang-kadang akhirnya menyempatkan waktu untuk pokoknya dalam seminggu itu at least misalnya harus lari 3 kali gitu ya, apakah 2 kali di weekend, 1 kali di weekdays atau sebaliknya dan lain-lain. Itu yang saya rutinkan kayak gitu. Dan kemudian untuk improve diri sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya, tergantung dari masing-masing preferensi gitu. Dalam artian gini, contohnya adalah kalau misalnya orangnya ekstrovert, berarti lebih senang ketemu orang, dan kemudian dari orang tersebut bisa banyak mendapatkan insight atau kemudian bertukar ilmu, misalnya kayak gitu ya. Makanya kalau kita mau improve diri sebenarnya dalam artian bisa juga mencari mentor atau kemudian juga mencari yang lebih senior juga untuk kita bisa ajak diskusi dan mendapatkan banyak insight juga gitu. Berguru ke yang lain gitu ya. Itu yang saya juga lakukan sampai sekarang. Beberapa leader saya yang di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya pun juga saya tetap menjaga hubungan baik gitu ya, dan kemudian sesekali bertemu untuk meminta saran atau kemudian juga bertukar pikiran atau inilah ya, mendapatkan banyak wejangan-wejangan juga gitu. Nah, itu ya kalau misalnya sisi orang yang memang sedang ketemu orang. Tapi kalau memang yang enggak, misalnya kayak yang introvert, baca buku dan lain sebagainya itu juga bagus gitu ya. Jadi dalam artian memang saya enggak dikatakan suka baca buku gitu ya, tapi suka beli buku digital, tapi kemudian enggak baca-baca juga. Tapi gini, ada beberapa yang memang saya jadinya waktu disenggang saya baca gitu ya. Apakah contohnya yang growth mindset ataukah kemudian saya kok jadi lupa bukunya Satya Nadella itu empathy kalau nggak salah kayak gitu. Terus kemudian beberapa buku lain juga itu biasanya saya baca juga untuk menambah self improvement saya gitu. Nah, ya satu lagi, kadang-kadang ketika saya pulang pergi kantor, apakah memang naik kendaraan sendiri ataukah memang naik kendaraan umum, itu saya biasanya dengerin podcast. Kadang dengerin lagu lah ya, karena maksudnya supaya enggak sumpek kayak gitu kalau bahasa Jawanya. Tapi kebanyakan saya juga dengerin podcast gitu. Apakah podcast yang domestik atau podcast yang internasional, itu banyak sekali wejangan-wejangan juga gitu ya, mengenai update mengenai apapun itu gitu, mengenai sains gitu ya, mengenai ekonomi, mengenai politik atau kemudian mengenai karir. Kebanyakan juga saya lebih senang yang berkaitan sama karir juga gitu. Dan itu yang akhirnya bisa menurut saya self improvement-nya jadi terbentuk. Ya. Wah, mantap Pak. Berarti runner juga ya Pak. Kebetulan saya juga suka lari. Kalau 3 kali itu luar biasa sih Pak. Sekali aja kayaknya udah hebat banget. Mungkin cukup sih kalau dari saya Pak. Mungkin silakan Mas Yusuf atau Mas Rizky. Siap, terima kasih. Mungkin dua pertanyaan terakhir dari kami Pak. Yang pertama adalah bagaimana membagi waktu ya Pak antara pekerjaan dengan personal life. Kemudian yang terakhir adalah pesan Pak untuk kami penerus Bapak. Silakan Pak. Ya, Mas Rizky. Jadi kalau membagi waktu apa ya, bisa dikatakan itu tergantung dari prioritasnya kita. Saya nggak punya wejangan yang cukup bagus untuk teman-teman, tapi lebih kepada bahwa tergantung bagaimana kita memang menganggap sesuatu itu penting atau tidak, dan kemudian kita punya priority gitu ya. Kita membuat priority list.
teman-teman juga pasti tahu juga biasanya ilmunya adalah pakai yang matrix yang urgent not urgent sama important not important. Nah, itu pakai itu aja gitu ya, sehingga kita tahu bahwa oh ya kalau memang situasinya mendesak dan memang harus sekarang ya kita lakukan itu gitu. Tapi kalau memang situasinya masih bisa nanti dan lain sebagainya yaitu ditunda nanti kayak gitu. Itu selalu pakai itu dan itu berlaku di keduanya gitu ya. Apakah di working life-nya kita atau memang di personal life-nya kita. Tergantung dari prioritas itu, tergantung dari matrix itu juga. Nah, ini cerita sedikit juga lucunya, memang semakin tinggi posisinya kita juga nanti akan semakin susah gitu membagi waktu gitu, karena udah ada dua nih contohnya. Kalau nggak salah waktu itu Mbak Neneng juga sempat ditanya, memang agak susah juga bagi waktunya gitu ya, dan kebetulan memang beliau suka bekerja contohnya kayak gitu, dan itu saya oh ya berarti memang ada salah satu yang kadang-kadang harus dikorbankan gitu. Yang kedua, saya waktu itu juga sempat punya waktu ngobrol personal juga dengan Mingma, presidennya dari Grab secara keseluruhan juga. Waktu ditanya hal yang sama ketika Mas Rizky tanya gitu ya, bagaimana cara bagi waktu personal dengan pekerjaan, dia bilang nggak bisa juga. Dan dia lebih fokus ke pekerjaan kayak gitu, karena dia juga somehow workaholic dan kemudian lebih bukan memfokuskan ke pekerjaan ya, tapi waktunya lebih banyak tersita di pekerjaan. Jadi at the end sebenarnya sarannya lebih banyak bagaimana kita melihat prioritas hidupnya kita, dan kemudian dari situ kita akan menslotkan waktu-waktu lebih banyak di sana. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan terakhir kedua, wejangannya ya tadi ya, kalau boleh disampaikan 3 value hidup, nanti mungkin saya tambahin 1 juga gitu ya. Jadi yang pertama tadi selalu memberikan yang terbaik, dan kemudian yang kedua harus punya disiplin gitu ya, karena disiplin itu penting sekali. Lagi-lagi jangan last minute, jangan procrastinating atau menunda-nunda gitu ya. Kalau memang bisa dikerjakan sekarang, apa yang bisa dikerjakan dalam 5-10 menit bisa selesai, kalian kerjakan dulu gitu, nggak usah nunda-nunda kayak gitu. Itu yang kedua, disiplin. Self disiplin itu nggak ada pengaruh dengan yang lain-lain, itu memang harus muncul dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ownership. Jadi dengan ownership itu istilahnya kalaupun kita mengalami burnout dan lain sebagainya, kita selalu melihat bahwa oh iya ya, tapi aku punya tanggung jawab untuk menyelesaikan ini dengan baik. Jadi ownership itu penting. Dan mungkin yang terakhir, ini kaitannya sama integrity dan sincerity gitu ya. Integrity tentunya kita selalu belajar bahwa dimanapun kita harus berintegritas, harus punya kejujuran juga, dan kemudian ya kita tahu kalau di dunia pekerjaan integrity itu kaitannya banyak sekali. Tidak menerima macam-macam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang itu yang kita harus jaga gitu, karena dimanapun kita berada integrity itu penting. Satu lagi sincerity atau being sincere gitu ya, atau being tulus itu tuh itu yang mungkin personal life yang saya juga, atau personal value yang saya juga bawa gitu ya. Maksudnya gini, ya mungkin saya juga dapatkan dari ibu saya juga gitu ya, bahwa itu tadi ya, kalau nolongin orang juga harus ikhlas. Kalau memberi juga harus ikhlas gitu. Jadi jangan punya kayak embel-embel. Jadi misalnya kayak oke, aku bantuin kamu saat ini, tapi nanti next quarter aku minta bantuan kamu ya. Itu saya agak anti kalau masalah kayak gitu. Jadi misalnya kayak ya mendingan kalau kayak gitu kamu nggak usah bantuin aku dari awal gitu ya, daripada nanti kamu nagih di kuartal berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Nah, itu yang menurut saya value yang saya pegang, dan kemudian bisa juga teman-teman pegang gitu ya, bahwa ketulusan itu somehow juga membawa kita ke arah yang lebih baik juga kok gitu. Itu saja dari saya, Mas Rizky, Mas Yusuf, Mbak Yosi. Siap. Terima kasih Pak Roy atas kesempatannya. Mohon maaf Pak bila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan. Nantinya setelah hasil record ini akan kita proses ya Pak menjadi karya tulis. Nanti akan kita share juga ke Bapak seperti itu. Cukup dari kami Pak. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Semoga sehat selalu Pak Roy. Terima kasih, Makasih Pak. banyak, Pak Roy. Sukses selalu, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Sehat, selamat Sehat, pagi. sehat. pagi. Pagi.